Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi buat saudara-saudara semua yang ada di Lapas Gunung Sindur. Kita kembali lagi di dalam pelayanan Ishak Prison Ministry atau IPM, jatuh di hari Kamis tanggal 20 bulan Mei 2021. Dan puji Tuhan kalau pagi hari ini kita dalam formasi yang lengkap dari wilayah chapter Tangerang Selatan. Kita rindu mengajak semua teman-teman, saudara-saudara semua masuk dalam hadirat Tuhan, dan kita akan melihat kuasa Tuhan lewat pemulihan, lewat puji-pujian, lewat firman Tuhan yang sebentar akan sama-sama kita rasakan hadirat Tuhan. Untuk itu saya minta tetap berikan hati kita kepada Tuhan sebagai prioritas utama. Ya, waktunya nggak lama, mungkin hanya 1 jam durasinya. Jadi saya rindu semuanya, teman-teman warga binaan, duduk diam dengan hikmat, dan kita akan memulai untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, saya serahkan kepada doa pembuka. Shalom. 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 Kita akan mulai ibadah kita. Sekarang kita akan doa. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Kau sangat baik. Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami. Urapi kami Tuhan, pikiran kami, mata kami, dan mulut kami, pita suara kami untuk memuji kebesaran Tuhan. Karena Engkau begitu baik kepada kami. Walaupun banyak rintangan, tantangan, tapi kami punya Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus, kami ingin ibadah. Tuhan urapi kami Tuhan. Yang bawa pujian, Kau urapi kami. Urapi pujian itu yang lebih indah, supaya kami semangat memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, urapi yang main musik, urapi kami semuanya, urapi yang kami memuji kebesaran Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Saudara-saudara, apa kabar Gunung Sindur, warga binaan, saudara-saudaraku? Mari kita, saatnya kita datang untuk memuji, memuliakan Tuhan. Lupakan semua masalah di tempat. Sekarang kita fokus kepada Tuhan. Pujilah Tuhan itu. Karena di dalam Tuhan ada kuasa, ada damai sejahtera, ada ketenangan. Apakah semuanya percaya? Haleluya. Ketenangan dari Tuhan Yesus itu luar biasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Mari kita semua menyanyikan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. dengan sepenuhnya. Walau dunia
Engkau Allahku. Amin. Haleluya. Ku tidak takut, Sebab Kau besertaku. sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku. Engkau meneguhkanku, Bahkan menolong. bahkan menolongku. Kau batu karang. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Haleluya. Tidak takut, Sebab Kau sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku. Engkau meneguhkanku, Bahkan menolongku. bahkan menolongku. Kau batu karangku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus menegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberi. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Ya. kemenangan. Sekali lagi Yesus memegangku. Yesus memegangku Mari kita mengangkat tangan kita. Percaya dengan bahwa tangan Tuhan memegang tangan kita di dalam kesulitan Yesus memberiku karena Tuhan. Haleluya. kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Yesus memberiku. Yesus memberiku, Yesus memberiku. Yesus memberiku Tuhan saja yang memberi kita kemenangan. Apa saudara sudah percaya semuanya? Amin. Dan haleluya. Mari kita nyanyi. Kita bangkit menyanyi. Ku menang, ku menang. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala sedang. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit.
nyanyi lagi. Nyanyi glory. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, Hey hey, serukan, hey hey, bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, hey hey, serukan, hey hey, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hey hey, serukan, hey hey. bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, Hey hey, serukan, hey hey, bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, hey hey, serukan, hey hey, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hey hey, serukan, hey hey. bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan Sama lagi nyanyi glory. nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Semua masih penuh sukacita. Haleluya. Mari kita nyanyi satu lagu lagi. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Sekali lagi. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, Sekali lagi. glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Haleluya, puji-Mu. Haleluya, Silakan duduk. Semuanya masih ada sukacita. Haleluya. Memang kita sebagai anak-anak Tuhan harus penuh dengan sukacita, harus penuh dengan percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Apakah saudara-saudara berbahagia hari ini? Haleluya. Semuanya berbahagia hari ini. Amin. Angkat tangan yang berbahagia, angkat tangan yang berbahagia. Haleluya. Mari kita menyanyi. Ku berbahagia, yakin teguh. Puji Tuhan. Haleluya. Ku berbahagia, yakin teguh. Amin. Haleluya. Yesus abadi, kepunyaanku. Haleluya. Penuh dengan sukacita Aku nyanyinya. Jangan sedih. warisnya.
bahagia. Hanya pria. Haleluya. Aku Berada yakin teguh. yakin teguh. Amin. Semua para pria menyanyi. Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus. Yes, amin. Terus. Ciptaan baru, Amin. Haleluya. rohmu. Sekarang semua menyanyi. Aku bernyanyi bahagia, Semua merasakan kebahagiaan dari Tuhan. memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi Semua angkat tangan. Semua angkat tangan. bahagia, Kita memuji menyembah Tuhan. Kita merasakan kebahagiaan Tuhan. memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Saudara-saudara, saya mau bilang, kalau kita menyanyi, memuji Yesus dengan hati sungguh-sungguh, hati Tuhan itu senang. Hati Tuhan senang melihat saudara-saudara. Saudara-saudara kami warga binaan di Gunung Sindur. Tuhan senang melihat kalian. Tuhan senang melihat kami. Karena kita memuji, memuliakan Tuhan dengan hati sungguh-sungguh. Ada sukacita saudara-saudara? Amin. Puji Haleluya. Tuhan. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mau menyanyi, semuanya berdiri. Firman berkata, kau besertaku. Haleluya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Silakan duduk, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat kesempatan siang hari ini. Waktu sudah Tuhan berikan bagi kami untuk sama-sama berkumpul,
bersekutu di dalam Engkau Tuhan. Biar Roh Kudus yang membawa kami terus hidup di dalam pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Walaupun kami terpisah, jarak yang memisahkan kami, tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan memampukan kami terus hidup di dalam doa, terus hidup di dalam pengharapan, untuk kami tetap menyatukan hati kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Dan apa saja yang kami minta, pasti Tuhan beri. Karena janji-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Terima kasih, berfirmanlah atas hidup kami Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami di dalam jalan kebenaran-Mu. Urapan Allah turun atas hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Berkat-Mu tercurah atas semua umat-Mu yang mendengar firman Tuhan pada siang hari ini. Warga binaan Gunung Sindur, begitu juga dengan kami yang ada di tempat ini. Roh Kudus akan memampukan kami sama-sama dapat melihat dan merasakan keselamatan lewat firman Allah yang hidup. Itu akan membawa kami terus hidup di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selamanya. Inilah menjadi doa dan ucapan syukur yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat siang buat kita semua. Pada siang hari ini sama-sama kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Dan saya akan percaya saudara-saudara semua ada di dalam persiapan ya. Walaupun saudara juga belum waktunya untuk mungkin belum melayani Tuhan ya dalam di atas mimbar atau pelayanan pribadi, tapi saya yakin dan percaya saudara telah siap untuk mempersiapkan diri untuk kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Kenapa? Karena dalam persiapan kita untuk mendengar firman Tuhan dimulai dari niat saudara yang kasih dalam Tuhan. Ketika ada niat hati untuk datang kepada Tuhan, Tuhan itu dalam Mazmur 139, Dia Allah yang mengetahui segala sesuatunya. Duduk, berdiri, bangun, tidur, berjalan, ya. Allah tahu apa yang ada di dalam hidup kita. Jadi makanya kembali lagi ketika saudara dan saya mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, saya yakin dan percaya tidak ada yang sia-sia. Segala sesuatu Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara dan saya. Buat kita semua ada di dalam kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Saya memberikan tema atau judul dari pelayanan ini. Judul temanya adalah Hukum-hukummu membebaskanku. Apa yang membebaskan kita selain daripada hukum itu sendiri? Ketika saudara dan saya mengalami dijatuhi hukuman atas perbuatan dan kesalahan kita sendiri, ya, kita yakin dan percaya lewat hukum itu sendiri yang akan memberikan jalan keluar, saudara. Hukum itu dibuat untuk kita semua dapat mengalami bagaimana Tuhan itu beserta di dalam setiap apa yang dinyatakan. Lewat hukum itu sendiri Tuhan itu ada. Ya, ketika saudara mengalami masa hukuman 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan seumur hidup, ya, saudara mengalami itu di dalam penjara, tidak ada orang yang boleh melihat saudara. Begitu juga sebaliknya, ya, tidak ada kontak hubungan keluar masuk. Begitu juga masuk keluar tidak ada hubungan. Saudara harus perlu tahu bahwa lewat hukuman itu berapa masa panjangnya hukuman tersebut, mau 2, 10, 20 tahun, bahkan seumur hidup. Di dalam hukuman itu saudara, terciptalah kasih Tuhan. Haleluya. Ketika saudara diperhadapkan kepada hukuman itu, disitulah kasih Tuhan sedang dinyatakan. Kenapa saya katakan demikian? Karena waktu bukan menentukan bagaimana cara kita untuk bisa bertobat, saudara. Memang kalau dilihat dari secara umum, ya, waktu diperlihatkan waktu bertobat kita sampai kapan.
negara juga melihat saudara dan saya ketika saudara ada di dalam hukuman. Negara juga melihat, ya, dimulai dari bagaimana caranya saudara hari-hari, apakah saudara ke gereja, ikut di dalam pelayanan atau layanan daripada gereja, mitra gereja, ya, saudara harus mengisi absen, ya, dari situlah saudara akan diperlihatkan, saudara bisa mengisi selanjutnya bagaimana saudara bisa keluar, ya, lewat daftar absen saudara, saudara bisa mengajukan, oh saya sudah mengikuti pelayanan dari mitra gereja, sudah lengkap semuanya, tiap hari saya ikuti, saya mendengar firman Tuhan. Tapi di situ pun belum menentukan bagaimana kita bisa bertobat, saudara. Ada banyak juga teman-teman kita yang pada saat sudah di luar, pertobatan mereka masih dipertanyakan. Belum pada pertobatan yang sempurna. Tapi kembali lagi saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang pertobatan, itu harus dimulai dari niat, saudara. Haleluya. Ketika saudara memiliki niat hati saudara untuk bisa mau bertobat, ya, disitulah letak bagaimana cara hukum itu berbicara, saudara. Ya, hukuman itu berbicara kepada kita. Sekalipun kita sudah keluar dari penjara, hukuman itu tetap berbicara kepada kita. Kenapa? Karena perkataan hukuman itu kuat. Untuk apa? Untuk menyembuhkan kita, untuk memulihkan kita. Sekalipun kalapas mungkin hanya bisa menandatangani, ya, kebebasan saudara. Hari ini, seumpama hari ini, kalapas menandatangani, namanya ini, ya kan? Tapi sekalipun kalapas menandatangani, belum tentu saudara mengalami pertobatan yang sempurna, pertobatan yang hakiki. Nah, kembali lagi, pertobatan yang hakiki itu dimulai dari niat, saudara. Dari cara bagaimana saudara menerima hukuman itu. Pada saat saudara menerima hukuman itu, saudara yakin dan percaya, saya mulai meninggalkan sifat-sifat lama saya. Saya mulai meninggalkan kehendak-kehendak lama saya. Dari situlah hukuman itu terus berbicara di dalam diri kita, saudara. Maka apa? Jalan keluarnya. Hukuman itu sendiri akan memberikan jalan keluar, saudara. Haleluya. Haleluya. Nah, hukum-hukummu membebaskanku. Mari kita buka di dalam 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 9. 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 9. 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 9. Saya baca ayat 4, saudara baca ayat 5 dan selanjutnya. 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 9. Judulnya ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Ayat 5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. 7. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 9 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Katakan amin. Ya, Allah yang memanggil kamu untuk bersekutu di dalam Yesus Kristus anaknya adalah Allah yang setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara dan saya ada di dalam persekutuan, ya, bersatu, bersekutu di dalam Tuhan, artinya Tuhan yang panggil saudara, bukan orang tua saudara, bukan teman dekat saudara, bukan bos saudara pada saat saudara ada di luar, bukan juga tapi lewat perkara yang saudara alami, ya, saudara harus dijatuhi hukuman. Lewat perkara tersebut Allah memanggil saudara dan saya untuk bisa melihat
bahwa hukuman itu berbicara. Haleluya. Ketika Yesus naik di kayu salib, ya, ketika dia ada di kayu salib, dia katakan apa? Sudah selesai. Saudara, banyak hamba Tuhan mengaplikasikan khotbah tentang bagaimana cara Yesus menyatakan sudah selesai. Tapi ketika saudara dan saya menyimak tentang bagaimana hukum itu berbicara lebih kuat di dalam diri kita, maka saudara dan saya sudah mengalami apa yang dikatakan Yesus, sudah selesai. Saya sering katakan seperti ini, saudara, kepada teman-teman yang ada di lapas dan di rutan. Kalau di lapas dan di rutan atau di penjara, ya, saudara di penjara, ya, saudara benar-benar meninggalkan sifat lama saudara, semuanya ada di dalam penjara. Segala kemarahan saudara, segala sakit hati saudara, segala apa yang tidak beres di dalam diri saudara, saudara tinggalkan semua itu di penjara. Ketika saudara keluar, tanggung jawab akan semakin mudah saudara bisa bawa. Tanggung jawab saudara untuk bisa menanggung jawab diri sendiri itu akan semakin mudah saudara bisa bawa. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi kemarahan, sudah tidak ada lagi iri dengki, amarah, cemburu. Semuanya sudah ditinggalkan di dalam penjara. Untuk itu jangan dibawa-bawa lagi pada saat saudara nanti keluar dari penjara. Jangan dibawa-bawa lagi tentang kemarahan saudara, tentang cemburu, tentang iri hati. Itu jangan dibawa-bawa lagi. Cukup hanya tinggal di penjara, saudara. Haleluya. Tinggalkan itu semua, kemarahanmu, segala egoismu, segala keberatan, tekanan-tekanan hidupmu, tinggal semua di dalam penjara. Jangan dibawa keluar. Kenapa? Karena pada saat saudara bawa keluar, akan lebih bermasalah pada saat saudara masuk di dalam penjara. Kenapa saya katakan demikian? Saudara baca ayat ini, saudara, ya. Ya. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Artinya Rasul Paulus sedang menegaskan ucapan syukur itu penting. Sama-sama katakan sama saya, ucapan syukur itu penting. Ucapan syukur itu penting. Sekali lagi, ucapan syukur itu penting. Ucapan syukur itu penting. Nah, ketika kita mengucap syukur, ayat yang kelima dilanjutkan. Sebab di dalam Dia, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Amin. Ketika saudara dan saya mengucap syukur, ya, ketika saudara dan saya ada di luar, tidak lagi di penjara, ya, saudara mengucap syukur atas apa? Setiap hal yang lama sudah berlalu, sudah saudara pendam di dalam penjara. Haleluya. Haleluya. Begitu saudara keluar, tidak ada lagi tekanan tentang masa lalu, tentang kehidupan yang lalu. Kemarahan saudara sudah selesai di dalam penjara. Jangan dibawa lagi keluar, saudara. Haleluya. Ayat 5 menjelaskan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Luar biasa hukum itu, saudara. Haleluya. Ketika saudara dan saya mengalami hukuman, ya, hukuman negara seperti saya katakan dari awal, ya, mungkin saudara dijatuhi hukuman 2, 5, 7, 10, 20 tahun, 15 tahun, ya, berapapun negara bisa berikan, pastikan waktunya, saudara. Tapi semuanya itu tidak menutup kemungkinan bagaimana caranya saudara bisa bebas. Kalau saudara mau bebas, bukan bebas secara hurufiah, ya, saudara bebas keluar langsung ke pintu gerbang P2U langsung keluar, ya, bukan itu, saudara. Tapi bebas secara rohani, saudara. Bebas secara rohani bicara seperti ini. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Bebas secara rohani, saudara, kaya dalam segala macam perkataan. Ya, bukan kata-kata jorok lagi yang saudara pakai. Bukan kata-kata kasar lagi yang saudara pakai. Tapi perkataan iman. Yes, amin. Haleluya. Ketika saudara mengalami perkataan iman, saudara memiliki iman.
berkata-kata. Di dalam iman, saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara berkata-kata di dalam yang benar. Untuk masa depanmu, untuk istrimu, untuk anak-anakmu, untuk orang tuamu. Maka disitulah kebebasan yang hakiki yang saudara sedang menerimanya, saudara. Haleluya, haleluya. Memang berat, memang tidak mudah. Tapi kembali lagi, karena saudara setiap hari dilayani oleh gereja, oleh mitra-mitra gereja, pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di penjara, itu luar biasa, saudara. Ya, hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang di dalam penjara, bukan orang gampangan, bukan orang sembarangan. Mereka juga hamba-hamba Tuhan juga mengalami tekanan yang sama di luar, saudara. Jangan saudara berpikir, oh hamba-hamba Tuhan yang datang ke gereja, pelayanan mereka enak-enak. Ya, orang-orangnya yang enak-enak, orang-orang yang baik-baik semuanya. Memang kondisi kami baik. Tapi belum tentu pada saat kami ditanya satu persatu bagaimana keadaan rumah tangga kami. Bagaimana kondisi pekerjaan kami. Bagaimana untuk masa depan kami. Kami mengalami hal yang sama. Tekanan yang sama. Tapi pengertiannya begini. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Dalam segala perkataan, segala macam pengetahuan, saudara. Ya, sesuai ayat yang ke-6, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Saudara dikasih Tuhan, dalam pengalaman hidup yang sama-sama dilakukan sebagai rutinitas rohani, dengan beribadah, ya, semua kita dapati dalam iman. Jadi ketika saudara mengalami ibadah persekutuan, disitulah kekayaan rohani sedang ditambah-tambah, saudara. Disitulah kebebasan yang hakiki sedang diperlihatkan kepada Tuhan. Saudara nggak mengalami lagi tekanan. Saudara nggak mengalami lagi yang namanya kemarahan. Saudara nggak mengalami lagi yang namanya sakit hati berlama-lama, saudara. Kenapa? Karena di dalam ibadah itulah semua ada janji Tuhan, saudara. Kita buka 1 Timotius 4 ayat 8. Ya, mungkin satu orang tolong baca. 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius 4 ayat 8. Silakan. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, Ya. tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Haleluya. Apa? Ibadah itu Ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Jadi kembali lagi, saudara, ya. Sekalipun sepertinya diperlihatkan manusia, ya, di pandangan manusia, saudara hanya bisa beribadah. Ya, hari-hari saudara, jam-jam saudara ibadah jam 9:30, selesai jam 11:30, jam 2 saudara mulai lagi sampai jam 4. Ya, hari-hari saudara terus saudara pakai untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Tidak menutup kemungkinan iman saudara diperbesar, saudara, oleh Tuhan. Karena di dalam ibadah itu ada janji. Dan di dalam janji Tuhan itu ada mujizat, saudara. Haleluya. Di dalam janji Tuhan itu ada mujizat dan gak bisa satu orang pun yang bisa menekan saudara lagi. Lewat mujizat itulah maka saudara akan bersaksi. Bagaimana saudara sudah dimenangkan. Bagaimana saudara sudah dilepaskan. Nah, ini adalah janji Tuhan di dalam setiap ibadah. Makanya saudara harus beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena kembali lagi, dari niat kita untuk datang kepada Tuhan, meminta petunjuk Tuhan tentang hidup masa depan saudara dan saya, maka Tuhan akan berbicara. Tuhan tidak berbicara kepada orang yang sembarangan. Tuhan tidak berbicara kepada orang yang tidak setia. Tuhan tidak berbicara kepada orang yang gampang sakit hati. Tuhan tidak berbicara kepada orang yang gampang marah. Tapi Tuhan berbicara kepada orang-orang yang setia. Orang-orang yang mau beribadah kepada Tuhan. Ini menjadi sikap yang harus kita
responi sebagai sikap hati. Bagaimana caranya hukum itu membebaskan saudara dan saya. Saudara yang kasih Tuhan, kembali lagi kita lihat di dalam ayat yang ke-8 dan 9 di dalam 1 Korintus 1 ayat 8 dan 9. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Kita akan melihat dan mendengar sendiri bagaimana kesaksian saudara di dalam penjara. Ketika saudara nanti keluar dari tempat di mana saudara ada ditahan, ya, saudara akan mengalami bagaimana penyataan Tuhan. Penyataan Tuhan itu sama seperti seorang Ayub, ya. Penyataan Tuhan ketika Ayub mengalami pengalaman yang pahit dalam hidupnya, saudara. Saudara, saya nggak perlu jelaskan bagaimana lagi Ayub menderita. Tapi saudara sudah baca sendiri di dalam Alkitab. Bagaimana penderitaan Ayub. Nah, kembali lagi saudara. Ketika Ayub mengalami pengalaman yang pahit di dalam hidupnya, janji Tuhan itu meneguhkan Ayub. Janji Tuhan lewat penyataan firman Tuhan, ya. Mungkin bukan hanya lewat Tuhan berbicara langsung kepada saudara, kepada Ayub, ya. Dalam mimpinya Ayub, mungkin dalam bangunnya Ayub, dalam berjalannya Ayub, dalam kehidupan sehari-hari Ayub. Mungkin Tuhan tidak berbicara. Mungkin Tuhan berbicara lewat siapa? Lewat ketiga kawannya Ayub. Tapi kalau kita baca dalam Alkitab, ketiga kawan Ayub pun tidak memiliki prinsip yang sama dengan Ayub tentang bagaimana penderitaan itu bisa dialami. Tapi kembali lagi saudara, apapun yang Ayub alami, ya, baik ataupun buruk, maka Ayub ngomong begini kepada istrinya, kamu tuh berkata seperti orang gila. Karena istrinya ngomong begini, udah Ayub, kamu kutuki saja Allahmu dan kamu mati. Ayub ngomong apa? Kamu berkata seperti orang gila. Apakah mungkin kita hanya menerima yang baik saja dari Allah, tidak menerima yang tidak baik daripada Allah? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika Ayub ada di dalam penderitaan yang seberat itu, maka yang keluar ada perkataan-perkataan iman, perkataan-perkataan hikmat yang gak bisa ditaruh di dalam hati dan pikiran manusia. Itu hanya perkataan roh yang keluar di dalam hidup Ayub, saudara. Nah, saudara dan saya juga akan mengalami hal yang sama ketika tekanan-tekanan itu semakin berat, saudara. Ingat, Roh Kudus menjadi fungsinya adalah menolong kita. Fungsi Roh Kudus adalah mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Fungsi Roh Kudus itu menginsafkan kita akan keinginan-keinginan duniawi. Dan saudara dan saya sudah pasti ketika Roh Kudus berbicara di dalam hatimu, di dalam hatiku, Roh Kudus akan bawa terus kepada kemenangan. Sampai dinyatakan bagaimana penyataan Yesus Kristus itu yang membuat saudara dan saya itu menang. Bebas dari setiap tekanan-tekanan duniawi ini, saudara. Haleluya. Haleluya. Nah, kembali lagi saudara, di sini katakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Saudara yang kasih Tuhan, sampai nanti pada saat saudara keluar dari penjara, percayalah, Allah tetap ada di dalam hidupmu. Karena Dia berkata seperti ini, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Nah, perhatikanlah ketika saudara dan saya ada di dalam kesetiaan Tuhan. Maka untuk itu saudara dan saya juga harus setia. Ketika nanti saudara ada di luar, carilah hamba Tuhan, carilah gereja, saudara. Ya. Ketika saudara sudah mendapatkan hamba Tuhan, mendapatkan gereja, tetaplah setia beribadah kepada Tuhan. Ya. Dan kembali lagi, saudara dan saya akan mengalami apa yang dinyatakan lewat pernyataan-pernyataan Tuhan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan mau kita itu masuk di dalam kerajaan sorga. Tuhan itu adalah penjamin hidup kita sampai kita masuk dalam kerajaan sorga. Haleluya. Tidak ada agama, maaf saudara, tidak ada agama yang bisa menjamin saudara bisa masuk dalam kerajaan sorga.
Hanya Yesus Kristus Tuhan, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dialah yang menjamin saudara masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena dia sudah mati. Dia sudah mati, dia sudah menebus saudara dan saya. Oleh kematiannya, saudara dan saya sudah dibebaskan. Maka untuk itu, setiap hukum-hukum yang sedang berjalan, sedang saudara dan saya alami, ya, hukum-hukum itu juga ada belas kasihan. Haleluya. Lewat hukum-hukum itulah Allah yang membuat hukum itu. Tapi Allah juga memiliki belas kasihan. Untuk itu, mari sama-sama nikmatilah hukum-hukum Tuhan itu membebaskan kita dari setiap apa? Dari setiap dosa dan kesalahan saudara sendiri. Ketika saudara dan saya mengalami kebebasan dari Tuhan, tidak ada lagi yang namanya kemarahan. Ketika saudara dan saya mengalami kebebasan Tuhan, tidak ada lagi yang namanya hal-hal yang lama. Semua sudah berlalu, digantikan dengan hal-hal yang baru. Kenapa? Karena saudara sudah mengalami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya rindu kita berdoa. Dan nanti doa syafaat akan dibawakan oleh Ibu Cindy. Nah, kita angkat satu pujian dulu yang sama-sama kita ketahui supaya kita sama-sama mengalami doa atau pernyataan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. bangkit buat kami ya Tuhan. Tuhan, pada siang hari ini Tuhan, kami datang kembali ya Tuhan, bersama-sama dengan keluarga IPM dan keluarga warga binaan Gunung Sindur ya Tuhan.
di mana kami memberikan suatu puji-pujian buat Engkau, penyembahan buat Engkau ya Yesus. Kiranya penyembahan dan pujian itu boleh berbau harum di hadapan-Mu ya Yesus. Tuhan, kami juga di sini ya Tuhan berdoa ya Yesus untuk para warga binaan di Gunung Sindur ya Tuhan. Walaupun kami berbeda tempat ya Tuhan, tapi kami tahu ya Tuhan, Engkau ada dimanapun kami berada. Engkau juga ada di sana berserta dengan warga binaan ya Yesus. Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan dan melihat hati mereka ya Yesus, yang rindu akan Engkau ya Tuhan, yang rindu akan jamahan-Mu, yang rindu akan firman-Mu ya Yesus. Karena Engkau tahu ya Tuhan, mungkin mereka terbatas ya Yesus, tapi Engkau tidak memberikan batas atas apapun ya Tuhan. Engkau memberikan kemerdekaan buat Engkau ya Tuhan, untuk mengiring Engkau agar mereka selalu bertambah-tambah dalam menerima firman-Mu ya Yesus. Biarkan firman-Mu itu menjadi pelita bagi hidup mereka ya Tuhan. Firman itu menjadi pegangan buat hidup mereka ya Tuhan. Karena kami ya Tuhan, mungkin mereka di situ mungkin banyak penderitaan atau banyak suatu penyakit atau apapun, tapi kami tahu ya Tuhan, Engkau yang akan melepaskan itu semua. Engkau yang akan menyembuhkan itu semua ya Tuhan. Karena kuasa-Mu mau bekerja, darah-Mu mau menyembuhkan ya Yesus. Engkau saja yang ada ya Tuhan. Engkau adalah Tuhan dari segala Tuhan. Tiada Tuhan selain Engkau ya Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus ya Tuhan. Engkau yang berkuasa atas dunia ini ya Yesus. Kami tahu ya Tuhan, Engkau juga melihat mungkin keadaan mereka ya Yesus, tapi Engkau mau memelihara Tuhan. Pelihara keluarga mereka semua satu persatu dalam rumahnya ya Yesus. Keluarga mungkin suami, istri, anak, orang tua mereka ya Tuhan. Engkau mau menjaga, Engkau mau melindunginya dengan kuasa-Mu ya Yesus. Kuasa-Mu lebih besar dari segalanya ya Tuhan. Engkau mau melindungi mereka ya Yesus. Dan Tuhan, kami tahu ya Tuhan, mungkin ada salah satu mereka yang akan menerima hukum bebas hukuman ya Yesus, dapat asimilasi ya Tuhan. Kiranya Engkau mau menyertainya, berikan keringanan dan mempercepat asimilasi mereka, agar mereka boleh merasakan kebebasan ya Tuhan, dan boleh berkumpul dengan keluarganya ya Yesus. Engkau yang menyertainya ya Yesus. Engkau mau, ataupun ada jadi hukuman yang lama ya Tuhan, tapi Engkau mempersingkatnya ya Tuhan dengan kuasa ya Tuhan. Engkau yang akan memberikan itu semua buat mereka ya Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Yesus untuk kepala lapas di lapas Gunung Sindur ya Tuhan, beserta jajarannya, staf yang ada di bawahnya Yesus. Engkau mau beserta juga ya Tuhan. Engkau tidak memandang untuk para warga binaan pilih kasih atau apapun, tapi Engkau yang memegang teguh ya Tuhan. Engkau memeratakan itu semua buat mereka ya Tuhan. Dari kepala lapas atas bawah sampai warga binaannya, Engkau mau melindungi, Engkau menyertainya. Dan Tuhan, kami mau juga berdoa untuk pemerintahan Indonesia ya Yesus. Engkau lihat apa penderitaannya Tuhan, mungkin masih ada penyakit atau virus COVID ya Tuhan, yang semakin hari ada tambahan COVID baru, tetapi Engkau akan menjaga negara Indonesia ini dengan kuasa-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Yesus. Engkau akan melingkupi negara ini ya Yesus, dan Engkau juga akan menjaga ya Tuhan pimpinan kami, Bapak Presiden berserta Wakil Presiden. Engkau mau melindunginya ya Tuhan. Tiada satupun yang dapat memecah belahkan negara kami ya Yesus. Hanya bersama Engkau ya Tuhan, negara ini boleh bersatu ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bersama keluarga warga binaan Lapas Gunung Sindur dan IPM. Kami mau alaskan doa ini ya Tuhan, dan kami akan berhenti berbicara kepada Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa kami ya Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Terima berkat Tuhan. Terimalah berkat kasih Allah Bapa yang melimpah-limpah, cinta kasih Yesus Kristus sebagai anak Allah yang maha tinggi, persekutuan bersama dengan Roh Kudus menolong, memimpin, menghibur, mengarahkan kita mulai dari siang hari ini sampai Maranatha kedatangan Yesus kedua kali. Hanya di dalam satu nama yang besar, nama yang mulia dan nama yang agung, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Selesaikan pembinaan kami. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.